Oke lah Pak Jemi, kita sapa yang lain Oke, saya teman-teman turun ya. dulu ya. Ini Udah Walabu Pak, kita sampai makasih berapa menit lagi teman-teman nih? ya. Karena udah 3 menit lewat 4 nih. Kalau mau lanjut mau nanti Terserah lah Ripa, kalau aku 2 lagi lah terakhir. Dah. 2 lagi ya. Oh, kalau ini ada Ya. 3 ini Walabu. Ada Macu, jasa kita habiskannya di sini aja ya. Wah, habiskan aja, oke betul. Oke. Baik, ini kita habiskan yang di sini. Kalau orang Islam kita ya mungkin ada komentar aja. Kalau yang Islam, yang Kristen nanti boleh silakan ngobrol. Ini saya sapa yang baru yang dari tadi nih. Jasa buah, agamanya apa? Sekarang dibuka mic-nya. Kristen, Mbak. Silakan lanjut, boleh ke Bang Rudi, boleh ke Kak Sarah. Kak Sarah Wanes, Bang Rudi Tritunggal, dan dua-duanya bersatu padu dengan Uclim melawan Herder Kudis, tapi Uclim bela Edis. Silakan. Nggak mau nanya aja, ini kapasitas debaters ini di room ini apa ini? Narasumber. Di room nih. Oke, silakan Wak Labu. Kapasitas saya di sini adalah seperti dibilang si Rifa, narasumber. Narasumber tuh bertujuan untuk membicarakan sesuatu. membicarakan si Edis, langsung aja lah pada pokoknya. Iya, tentang kesesatan si Edis. Jadi gini Bang, apa abang nggak punya harga diri gitu Bang? Harga diri apa? Berapa harganya? Gini, tunggu Bang, biar saya jelaskan. Boleh tahu berapa harga yang kau tawarkan? Gini, ibaratnya abang ini kutu loncat, nggak punya harga diri. Buang aja lah itu Rifa. Kan tidak punya harga diri. Buang aja Kalau Bang enggak, Dengar dulu. kalau Wak Labu suruh Nggak usah buang kita takut. buang. Yang saya, ini kan kebenaran yang saya bilang itu. Memang Biarkan aja dulu, biarkan biar serahkan puas. dulu. Ini Biar adalah puas. herder tak perlu Abang otak, masuk yang perlu ke- kesetiaan. dengar dulu, Silakan. Bang. Abang masuk ke Komal Muslim bertujuan untuk Ada larangan? bergosip. Kan udah Adakah larangannya? tidak ada. Tapi Ya sudah, kalau tidak ada apa yang kau permasalahkan? Iya, harga diri abang itu udah nggak ada lagi. Makanya aku bilang herder itu tak punya otak. Yang ada kesetiaan. Kecuali ada larangan, baru kau bilang tak punya harga Orang diri. abang itu pengkhianat. Pengkhianat apa yang kukhianati kau? Abang bersatu dengan musuh. Justru Muslim mendukung Edis, biar tahu kau. Bukan, itu penilaian mulut abang. Kau penilaian mulut, tanya Ripa. Coba Ripa jawab Ripa. Kenapa Kait apa argumen yang kupertahankan selama ini? Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, penyalipan karya iblis, poligami dibolehkan, dan Edis mengakui itu. Untuk argumen itu aku di pihak Edis, tapi untuk perilaku berdebat, kabur ke luar negeri, mengacak-acak orang di Indonesia, kemudian minta tidak bertanggung jawab, aku berpihak pada Wak Labu, ingin diskusi kayak dulu lagi, nggak kayak Sekudis TV yang naikkan uclim-uclim Mualaf untuk aja lah dihantam. kau dulu, Rudi. Enggak lagi harga dirimu di Kristen. Kau Diam pengkhianat. dulu, diam dulu, jangan kayak gitu. pengkhianat itu si Edis tipu? Makanya kau cocok herder setia. Otak tak ada, kesetiaan ada. Kau orang membongkar aibmu, kau nggak terima. Aib apa yang dibongkar? Ada fakta dan data. Aibmu Coba buktikan kalau bukan aibmu, buktikan apa aibnya. Coba apa aibnya? buktikan. Kok aku disuruh buktikan? Kau bilang aibku ada dibongkar. Apa aibnya? Sebutkan, berikan bukti. Loh, kok aku pula kau tanya? Apa rupanya Kau yang nuduh. perkasaanmu sama Edi? Kan sudah aku bilang otak nggak ada. Dia yang mendalilkan bahwa aibku dibuka. Apa aibku? Tunjukkan mana buktinya. Ya kan Edis bilang kau makan donasi untuk si anak Batak itu kau nggak Kan terima. katanya, mana buktinya? Sudah lihat nggak dia Kalau bukti ada transfer? laporkan. Tuntut. Nggak usah kau Untuk bersatu apa dengan- aku tuntun orang di luar negeri? Makanya aku bilang herder Kau tak ini punya beruntung, otak. Kau bersatu sama musuhmu itu kau udah nggak terima. Orang benar itu Siapa musuhku? Tawa kan? Udah ke-kick dia ya, ke-kick. Jadi jelas apa yang ku bilang itu, bahwa herder tak punya otak, yang ada kesetiaan. Dibilangnya dibuka kebusukanku. Apa kebusukanku?
Kata si Edis, aku menghabiskan uang donasi Rudi Simamora, tak kukasih dia sepeser pun. Edis punya bukti enggak? Kan enggak punya bukti. Oh, punya pengakuan Rudi Simamora. Rudi Simamora sudah mewe aku bahwa waktu di Polres Takot Medan, ada ku kasih dia uang 1.200.000 dan 800. Itu saja sudah menggugurkan pernyataan Sedis. Aku memakan tidak 1 rupiah pun ku kasih sama si Rudi Simamora. Tapi herder tadi kan dungu. Sudah sering ku ulang itu. Sudah gugur pernyataan Sedis. Kemudian apa? Rudi Simamora bilang, ada pengacara datang ke sel dia. Mengatakan tidak pernah aku kasih ongkos PP. Kutunjukkanlah bukti transfer. Apakah terbukti ada? Ada. Makanya beliau sekarang nggak mau ribut. Sudah kutunjukkan. Artinya apa? Uang itu digunakan dengan baik dan benar. Itu aja andalan herder Sedis. Oh, apa rumah nak terang? Rumah nak terang ini sudah selesai, tak ada yang mempermasalahkan. Karena sudah ditutup dulu yang mempermasalahkan Uclim. Kan lucu, Uclim tidak berdonasi mempermasalahkan. Oten tak ada mempermasalahkan. Lo kalau sekarang ada mempermasalahkan, itu kan derita dia, bukan derita aku. Kenapa aku katakan derita dia? Dia sudah tahu kok. Peruntukannya apa, gunanya apa, setiap live saya sebutkan. Kalau nggak suka ya jangan donasi. Siapa yang mendukung itu? Si Reda. Reda itu kan diakui Siagata, mucikari internasional. Kalian dengar-dengarlah mucikari, apa yang nggak dibuatnya? Mafia internasional kalau bisa ya, dibilang Siagata. Kemudian apalagi GBI Kairos, itu pun sudah selesai. Datang si Francisca memanas-manasi sama si mata hantu, katanya aku akan diberi hadiah Natal 25 Desember aku akan dipenjara. Sampai sekarang nggak ada penjara. Mana si Franciscanya, mantan anggota dewan itu? Kalau dia punya otak, ketika dia dewan kemana saja dia? Kok nggak mau bangun gereja? Itu aja kalian pertanyakan dulu. Sekarang mereka bangun gereja, ada nggak uang si Francisca? Dia nggak beli tanah itu kan? Tidak. Nah, setelah itu kan saya kasih beruang. Barang siapa yang keberatan, pergi ke polisi, laporkan. Saya hadapi. Tidak pernah saya bilang, wah janganlah Tuhan, janganlah. Tidak mau saya. Silakan. Tuduhannya apa katanya? Penggelapan. Apa yang saya gelapkan? Uang donatur yang mana? Membangun GBI Kairos, itu ada gerejanya. Tapi nggak diserahkan kepada GBI Kairos karena mereka nggak mau. Bukan saya nggak nyerahkan, saya cerahkan. Dari surat pertama saya bilang diserahkan kepada jemaat. Tahu nggak arti jemaat? Jemaat itu jamak. Keinginan pendetanya diserahkan ke atas nama dia. Sudah saya buka rekaman videonya, rekaman suara. Ada. Makanya si mata hantu mundur. Nggak mau lagi membela si Francisca karena yang disampaikannya bohong semua. Katanya aku membuat 6, 8 bukan 6. Dan isi 8 itu sudah dibaca si mata hantu dan kawan-kawan. Tidak ada yang memberatkan GBI. Semua menguntungkan mereka. Kenapa mereka tidak mau menerima itu? Karena mereka ingin itu atas nama mereka. Tidak mau laku. Orang aku melepaskan hakku. Dia pun harus melepaskan hak dia. Kita kasih sama jemaat. Kan mereka nggak mau, jemaatnya tidak mau menerima. Karena harus pendeta atas namanya. Memang aku dungu. Memang aku oon yang nggak mau laku. Paham ya herder-herder. Makanya aku bilang sampai kapanpun herder udah punya otak. Mereka hanya mendengar, itulah itu, debat tuh. Karena tidak ada lagi mereka mau menyerang aku dari segi apa. Si Reda katanya mau memenjarakan aku, tunggu sampai sekarang. Bila perlu si Reda itu datang ke Indonesia, berhadapan dengan aku muka dengan muka, laporkan aku ke Polda atau ke Mabes, ku hadapi. Tidak ada yang kutakutkan, dah aku bilang. Semua peruntukannya sudah kulakukan dengan baik dan benar. Untuk Rudi Simamora, aku pakai 7 pengacara. Ada enggak batasan aku untuk mengelola uang itu? Jangan pakai 7 pengacara, kan enggak ada. Karena kesepakatannya, aku minta sama penggemarku untuk membantu aku untuk mengurusi kasus anak Batak. Bukan uang itu diserahkan ke anak Batak. Yang disebarkan si Edis, uang itu harus diserahkan ke anak Batak. Enggak. Sejak semula aku bilang untuk membantu masalah hukumnya. Kalau ada uang terkumpul 20 juta, saya berangkat ke Medan mengurusi masalah hukum. Itu yang saya lakukan untuk kedua kali.
tahun 2023 juga sudah terjadi hal itu. Sama percis, dia pergi ke Paul Zhang dan mengatakan saya tidak mengurus dia. Sampai datang si Paul Zhang dan anggotanya ke Medan, yang dikasih cuma Sabar, 1.800.000. Lantas saya bilang sama si Rudi, Rudi, kau mengatakan di live si Paul Zhang dia mengaku aku tidak ngurus kau. Oh enggak ada, aku bilang gitu bang. Udah tahu si Paul Zhang itu yang ku maksud, katanya. Oke. Rudi, mana lebih besar pengorbanan Paul Zhang kepada kau atau pengorbananku kepada kau? Abanglah lebih besar. Oke, sudah ya. Itu sampai putus, sampai ingkrah, saya kawal, saya bayar semua pengacara itu, ongkosnya, apanya, saya bayar. Itu yang tahun 2023. Tahun 2024 terulang lagi. Paham? Sama kasusnya. Dia datang ke si Edis bukannya mau menolong, tapi memanfaatkan untuk membunuh karakter saya, sama dengan Paul Zhang. Cuman bedanya, Paul Zhang ini karena banyak di situ kumpulan orang pintar. Orang pintar ini menasihati Paul Zhang. Paul Zhang, janganlah kau urus itu, biar diurus si Rudi. Kalau si Edis tidak. Kumpulan di grupnya si Edis orang on semua. Otaknya nggak ada menasihati, nggak mau. Malah mereka menganggap apa yang diucapkan si Edis itu adalah satu kebenaran. Makanya aku bilang, Dis bisa nggak kau bukti? Ya nggak ada lah bang, kan itu pernyataan dari si Rudi Simamora. Oke, kutunjukkan WA Edis. Ini pernyataan Rudi Simamora. Selama di Polres Kota Besar dikasihnya aku 1.200.000 dan 800, padahal aku kasih 5 juta. Aku anggap aja lah itu. Artinya dalil kau yang mengatakan 1 rupiah tak pernah aku kasih, gugur kan? Gak perlu ku perpanjang. Tapi karena si Edis otaknya tak ada, membela diri dia. Masa pra-peradilan habis 78 juta, pra-peradilan kan hanya surat menyurat. Aku bilang, Dis, kau nggak tahu malu muka tembok. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kecuali pendaftaran, iya. Paham ya? Kita ke PTSL pula. Ya yang di depan itu apa namanya? Lupa pula aku. Sentra apa itu ya? Itu memang pendaftaran, Dis. Malu kita, Dis, dilihat orang banyak, apalagi ada orang hukum melihat. Tapi dia nggak tahu malu kan. Dia bilang pra-peradilan surat menyurat tidak perlu biaya. Siapa yang dilawan, Dis? Ya kita hanya minta kepada hakim. Itulah kau nggak tahu yang dilawan itu adalah kepolisian. Karena yang melakukan itu adalah pihak kepolisian yang menangkap. Maka kita menghadirkan pengacara ini pro bono, tidak dibayar. Tapi akomodasi transportasinya harus kita tanggung. Waktu itu sidang diundur 2 kali. Saya tunjukkan ada videonya, Dis. Tapi memang otaknya mampet. Tetap berkeras, tak ada kurusi-rusi memora. Kan mampet. Karena dia tahu herdernya dungu semua. Apapun yang dia sampaikan, orang ini akan meyakini. Bagaimana aku melawan orang dungu? Bagaimana aku mengajari orang gila? Nggak bisa. Paham ya? Makanya aku bilang, kalau keberatan, silakan buat laporan polisi, saya hadapi. Saya tidak akan pernah lari. Paham ya? Itu Ripa, silakan. Ada 2 lagi. Oke, ini terakhir ya, 2 lagi ya. Yang tadi siapa namanya? Aku cuma mau menyampaikan keanehanku lagi ya. Sungguh aneh menurutku. Ada orang Kristen naik ke sini menyerang dan menghina Bang Rudi di bawah. Karena satu hal ternyata aku baca dari tadi. Karena Bang Rudi duduk bersama orang Islam. Justru aku bangga dengan kau. Kau tunjukkan bahwa sebetulnya Kristen itu tidak sebaik itu. Berarti kau mau mengatakan Kristen itu sebenarnya adalah agama yang tidak mengizinkan orang Kristen duduk dengan orang Islam. Aku bangga dengan kau. Kau malah hujat Rudi Yohanes yang duduk dengan kami. Satu lagi, Ripa. Satu lagi, mereka nggak sadar. Kenapa saya harus duduk di kolom si Ripa? Karena si Ripa pemahamannya dengan saya nggak sama. Saya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya duduk sini karena kami berbeda pandangan. Kan itu sang debater namanya. Sementara si Edis percaya Yesus bukan Tuhan. Justru si Ripa senang atas ucapan si Edis. Dan si Ripa mendukung si Edis. Tinggal selangkah lagi dia mualaf, mengucap 2 kalimat syahadat, selesai. Sementara saya harus diruqyah dulu.
Karena Oke, masih di tahu. kepala saya Yesus adalah Tuhan. Tak Tuhan, huruf besar. Junjung asal sembahan dan juru selamat. Sementara herder tadi otaknya kan tidak ada. Yang ada hanya emosi, amarah. Kenapa dia amarah? Karena saya bilang, jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder Edis, Dewa Herder akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama Edis. Itu mereka pegang teguh. Makanya aku yakin itu pendidikannya nggak ada yang tadi itu. Kalaupun sekolah DO kayak Sedis, makanya ucapannya salah, ngawur-ngawur. Silakan. Ya. Oke, karena ini kita sudah terlalu sore, teman-teman ya. Aku tambahkan. Oke, silakan. Aku cuma 2 lagi Tambahkan aja ya sih. terakhir ya. Wih, Rifa. Silakan, Kak. Selamat sore. Boleh. Bentar dulu, Bang Mancu. Iya. Kak Sarah putus-putus. Dulu. Kak Sarah. Kak Sarah. Kak Sarah Sih, suaranya ini masih putus-putus. putus. Masih putus. Masa cek. Ya, putus-putus. Oke, lanjut. Bang Mancu terakhir ya, Bang Mancu ya. Lanjut Kak Sarah. Ya, terima kasih. Cek, saya- saya- masukkan. Sebentar Bang Macu. Masuk nggak? Kak Sarah silakan. Ya masuk. Setelah itu, setelah Kak Sarah baru Bang Macu ya. Silakan Kak Sarah. Sinyal bagus ya. Oke, sinyal bagus kan? Putus Kak Sarah. Putus. Tunggu. Perasaan tadi bagus lah. Ini Oke, bagus. oke, lanjut. Cepat lah, langsung aja. Iya, saya mau tanggapin tadi Pak Jemi Herianto yang mengatakan itu Rudy Hanes tidak punya harga diri, katanya mempermalukan dirinya sendiri. Saya nggak tahu artinya harga Bukan Pak diri dan Jemi. mempermalukan diri ya. Bukan Pak Jemi. Salah. Pak Jemi Bukan Pak tadi, Jemi, Pak Jemi. Herianto. Enggak. Bentar, kalau Pak Jemi itu dia bertanya tentang bundir. Yang tadi itu buah-buah namanya. Apa tuh jual buah, Oh, jual atau buah ya, apa gitu. jual buah, penjual buah ya, tukang buah. Jasa buah, ya. jasa buah. Jasa buah. Jasa buah apa ini ya? Agak parno pula Ottawa. Iya, kalau kita mau fair ya, yang tidak punya harga diri itu justru dia ya, si jasa buah, herdernya Edis juga yang menjual Yesus itu si Edis ya kan, karena ya seperti yang kita tahu ajarannya ya ajarannya Rifa. Dan kalau kalian mau tahu ya, Muslim itu ya yang dinamakan apologet Islam seperti Rifa, Zuma ataupun yang ada di YouTube itu, semuanya narasi mereka yang selama ini kita debat itu, yang kita luruskan, kita counter adalah itu semua narasi Edis. Paham nggak? Mereka menolak Yesus itu Tuhan. Bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kami counter. Ya, terus mengatakan Yesus punya Tuhan karena Yesus berdoa, bla bla bla. Itu narasi Edis tuh. Menaklukkan semua ayat-ayat Edis itu yang dipakai ayat-ayat andalannya Muslim-Muslim, kalau kalian bilang Muslim penghujat ya, atau apologet Islam gitu. Seperti Rifa, Zuma dan lain-lain. Itu narasi-narasi mereka semua itu, biar kalian tahu jauh sebelum Edis ada. Ya jauh sebelum Edis ada itu udah argumentasi mereka dan dengan kami, paham nggak? Nah kalau sekarang itu kalian bilang kami di sini menggosip bareng-bareng sama Islam, sama Muslim menggosipi si Edis, lah kami aja beda paham, justru si Edis sepaham dengan Rifa, paham nggak? Dan lagian kalian yang nggak punya harga diri, jangankan kalian, Yesus itu nggak punya harga diri kalian buat, si Edis membuat Tuhan Yesus tidak ada harga diri. Ngerti nggak? Ditelanjangi habis-habisan. Coba kalian pakai otak kalian. Ingat lagi ajaran yang dulu. Kita dulu yang namanya Kristen, pahami Kristen. Dari situ aja kok salah. Kau bilang Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu bukan pengikut Kristus, tetapi Kristen itu artinya image Kristus. Seperti apa Kristus? Seperti itu juga yang kita lakukan, kita ajarkan. Makanya ada istilah kita meneladani Yesus. Yesus Kristus itu jadi teladan bagi kita. Seperti Muslim, Muhammad adalah Nabi yang menjadi teladan bagi mereka. Paham nggak? Nah ketika Edis mengajarkan ajaran yang lain di luar dari ajaran gereja, ajaran Kristen, ajaran Bible, Alkitab yang mengatakan boleh poligami. Coba, apakah Yesus mengajarkan poligami? Hah? Karena Kristen itu seperti yang sampaikan itu Rudy. Mula sejak ada
peristiwa yang murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus, lalu ada 3.000 jemaat. Itu dikenal namanya Kristen. Dan nggak ada belajar poligami, tidak ada poligami zaman itu, hei. Ya, jadi kau sedang menelanjangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sejak dulu kita sembah sebagai Tuhan segala Tuhan. Ya, mau Tuhan huruf kecilmu, huruf besarmu, ada yang ngaku-ngaku huruf besar, huruf ini apa semua. Tuhan segala Tuhan. Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Ya, kenapa tiba-tiba sama Edis dia di bawah? Dia Tuhan kecil, dia hamba, dia budak, dia apa? Itu artinya Yesus ditelanjangi. Orang yang sedang menelanjangi Tuhan Yesus, ya, apa kau juga ikut mendukungnya? Kalau kau masih tetap menjadi pengikut Edis, ya berarti kau tidak ada bedanya dengan Edis sedang menelanjangi Tuhan Yesus. Jadi tidak heran seperti yang dibilang itu Rudi. Ya sama Rifa, heran mereka kenapa orang-orangnya Edis nggak bisa duduk tenang bareng-bareng sama mereka. Cuma kita ya nggak heran karena dari kalian cara bertanya aja kalian nggak ngerti pertanyaan kalian. Dari kalian bicara sama kami aja kalimat kalian aja nggak kalian mengerti. Ya nggak heran kualitas kalian cuma kualitas babu. Lanjut. Oke, terakhir ya. Karena di sini sudah 4 jam kami dari tadi teman-teman. Ini terakhir Bang Macu. Nanti sebentar lagi kalau aku sendiri sudah harus istirahat. Kalau Walabu juga mungkin kalau mau lanjut nanti malam juga boleh. Kak Sarah juga mau lanjut nanti malam juga boleh. Pokoknya kapanpun mau Pak Bom di sini naik untuk memakai room ini, mau si Mikana, kami sudah terbiasa. Ya kemarin Mikana pernah sempat di sini. Artinya silahkan buat apologet Kristen ingin menyampaikan sesuatu itu kami jadi moderator saja ya. Tapi ketika kalian ingin diskusi dengan saya pribadi atau dengan Yonatan Nandar ada jadwal. Tapi kalau hari-hari tidak ada yang berdiskusi, tidak ada apologet Kristen atau narasumber Kristen, maka kalian bertanya saja sama aku agama Islam. Nah, itulah fungsi Komal ini ya. Dan silakan untuk terakhir Macu Tongsi langsung saja, Bro. Ya, terima kasih Umi Rifa dan Pang Yonatan Nandar. Ini luar biasa ya. Saya pernah diskusi sama Pang Yonatan sama Ibu Yuni Rifa juga. Jadi luar biasa kalau hari ini sang debater sama Ibu Sarah ini bisa bersama-sama dengan Bang Yonatan sama Yumi Rifa bisa membuka room ini bersama-sama diskusi. Ini luar biasa ya. Ini satu hal toleransi yang kami senang sekali ya, kalau ada yang menganggap ini hal yang tidak benar, itu salah ya, karena kekristenan itu membawa dasar adalah kasih. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kasihilah musuhmu, dan tidak ada musuh bagi orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mengenal yang namanya musuh, tetapi mereka semua adalah saudara. Saudara yang mungkin belum memahami, harus diajarkan untuk memahami ya. Jadi luar biasa, saya senang sekali hari ini, dan saya mau ini hanya saran saja ya, bahwa saya mau bahwa untuk hal-hal yang berhubungan dengan salah memahami dan salah menyampaikan pada saat diskusi antara Bang Edi sama Bang sang debaters, mungkin hal ini kalau orang Kristen itu tidak saling menyerang ya, tetapi bagaimana mencari solusinya. Dan saya lihat bahwa saya belum pernah nonton yang namanya Edis TV ya, live-nya dia. Tapi saya sering dikirim tentang apa yang dia sampaikan ya. Jadi ada juga yang saya lihat itu di Emilia Miron menasehati Edis TV dan dia mau menerimanya tentang Tritunggal ya, tentang berbicara tentang Tritunggal. Edis TV tidak mampu menjelaskan tentang ketritunggalan ya. Jadi itu hal-hal yang saya pikir hal yang positif ya. Tidak semua orang debaters ini Sebentar Pak, sebelum Edis tidak pernah mau menerima apa yang dibilang Elia Miron. Makanya dia bilang buang Tritunggal ke tong sampah. Bapak jangan keliru. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada yang bilang begini ya, ini saya mau kasih penyampaian sedikit tentang Tritunggal itu tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Tetapi berbicara tentang kalimat Tritunggal ya. Tetapi Tritunggal itu
yang diajarkan Yesus secara langsung tanpa orang memahami tentang ketritunggalan ya. Jadi supaya semua memahami benar bahwa tanpa Tritunggal, tanpa Itu pun Bapak keliru. 1 Yohanes 5 ada ayat 7. Mau Bapak hapus yang dalam kurung, tetap 3 memberi kesaksian adalah satu kesatuan ada. betul, setuju, Kalau setuju. Bapak kurang ilmu jangan tolong Pak, jangan ucap itu Saya karena tambahkan, Pastor saya Sarah nanti tambahkan. saya dengan Saya Pastor nggak Sarah mau. aja tak mau ribut tentang itu. Saya Oke, saya jangan tanggapi. bicara itu Pak. Dengar dulu. Saya dengar dulu. tanggapi, Biar- Pak. Tunggu Saya Pak. sampai- Bentar, Saya bentar. tanggapi dulu. Kak Sarah, Saya- kasih Sarah, terakhir, ini kasih biar terakhir. saya dulu, ya. Biar saya dulu biar Ya, supaya Ibu langsung Sarah, aja Pak ya. ya Ibu Sarah Kita ini udah 3 jam. jadi begini, kalau berbicara Tritunggal, saya penganut Tritunggal. Saya ini penganut Tritunggal ya. Yang mengajarkan tentang Tritunggal itu Yesus sendiri yang menyampaikannya. Nanti Pak, itu sudah masuk materi saran saya. Kita di sini sedang membahas perbedaan Rudy Yohanes dan Edis TV, di mana perbedaan ini membuat Rudy Yohanes kalau dalam Islam istilahnya terjolimi, Pak. Sebenarnya itu poin kita di sini. Maka saya sebagai seorang apologet yang ya pernah berdebat dengan Rudy Yohanes, walaupun secara argumen agama kami bertentangan, berdebat, bahkan saling cakar-cakaran, tapi untuk ruang lingkup dinamika apologetik kami tidak mau ya diskusi lintas agama ini dirusak dengan cara yang tidak bagus seperti yang dilakukan dan dibuat oleh Edis Tipu ya. Nah, dia kabur ke luar negeri merusak NKRI dari dalam tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam negara kita. Ya. Nah, itu poinnya. Saya sepakat dengan argumen Edis, tapi ya bukan berarti saya sepakat dengan argumennya Wak Labu. Nah, tapi Bapak di sini tanggapi itu. Kalau Bapak mau membahas tentang Tritunggal dan Oneness, nanti kami kasih tempat juga. Asal Bapak mau, tapi masalahnya Kak Sarah nggak dia pilih-pilih soalnya lawan, ya. Nah, itu pula ya. Yang mau berdiskusi kami izinkan di room ini. Tapi lebih fokusnya ke sini nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang Edis? Itu aja lah dulu Pak. Lebih baik itu Bapak bahas dulu. Pandangan Bapak tentang Edis. Iya. Sesama anak Tuhan itu tidak ada yang namanya baperan. Tidak ada yang namanya satu merasa bahwa dia lebih benar dan satu merasa dia yang lebih bodoh. Tidak ada yang seperti itu. Lanjut saja. Misi. Bang Rudi tidak salah, Bang Edis juga tidak salah. Mungkin masalah Oke, hanya stop. pemahamannya saja yang tidak. Stop. Saya Itu pandangan ya. tanggapi. Boleh Kak Sarah dulu baru di karena kita mau close ya. Ini sudah 4 jam. 3,31 ya. Saya garis bawahi tanggapi. pernyataan Pak Macu. Kak Sarah dan Bang Rudi dengarkan baik-baik. Pernyataan Pak Macu adalah Edis tidak salah, Wak Labu tidak salah. Itu dulu dikunci, nanti dilanjut lagi mungkin nanti malam atau besok karena aku juga mau istirahat. Kak Sarah silakan, habis itu Bang Ya. Rudi, habis itu terakhir kita close. Saya tanggapi juga tentang tadi narasi terakhir dia. Anak Tuhan yang seiman tidak boleh baper. Ini yang tadi udah saya bilang ya. Pahami arti seiman. Edis dan sang debater dan saya ya yang Kristen sejati nggak seiman dengan Edis. Paham ya? Kristen sejak dulu ya sampai hari ini hanya mengakui Yesus Tuhan, Juru Selamat, Penebus satu-satunya. Itu bukan iman Edis. Artinya Edis tidak seiman dengan kami dan Edis bukan Kristen. Case is closed. Jadi nggak usah pakai kata-kata seiman lagi ya. Nggak usah lagi dengan menipu umat dengan mengatakan seiman. Ya. Terus yang kedua tentang ajaran Edis dan ajaran sang debater dan ajaran kami. Bukan menghakimi ya Ibu Sarah ya. Supaya Ini bukan menghakimi, ini firman Tuhan. Dari Alkitab tak pernah berubah. Hanya saja ketika ada Edis TV menginterpretasikannya berbeda, itu bukan Kristen ketika dia belajar mengatakan hal menghakimi lah, hal-hal menghakimi silakan baca di Alkitab ya, Bang Ibu kau Sarah. yang perlu membaca. Dimit Ya, dulu, ya. karena ketika kau bicara, saya diam. Siap, silakan. Makanya orang kayak gini nggak perlu, bukan level saya untuk bicara, Rifa. Ya makanya Siap, saya nggak siap. suka ya. Terus Ya, yang oke, kedua, lanjut aja. Terakhir yang kita. kedua membahas tentang Tritunggal. Ini yang tadi belum saya sampaikan tergantung Rifa. Saya tadi mengatakan tentang Edis, alasan dia tidak membawakan tentang konsep Tritunggal, menolak Tritunggal ketika dia menginjil katanya itu mempersulit orang untuk terima Yesus. Itu penipu. Saya orang misi,
Selain saya gembala, memimpin jemaat saya sendiri, saya melayani misi lintas budaya. Kemana-mana saya mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Juru selamat satu-satunya, penebus satu-satunya. Dia yang menciptakan. Tapi Edis tidak melakukan itu. Ya, mau apapun itu, Trinitas Tritunggal memang tidak saya ajarkan. Selain karena tidak saya ajarkan, saya juga tidak menerima tentang konsep itu. Bagi saya Yesus itu Yahweh. Tetapi ketika saya di penginjilan, saya tak pernah menggantikan Yesus menjadi Tuhan yang lain. Saya selalu mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya. Barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Dengan mulut mengaku, hati mengaku dan percaya, dia diampuni. Edis tidak melakukan itu. Jadi stop menipu umat. Lanjut Rifa. Oke. Walabu ini closing statement ya. Bang Macu jangan diperpanjang. Kalau mau diskusi materi teologi boleh nanti. Kita mau close. Ya, terima kasih Uniripa, terima kasih Nandar, terima kasih Bang Wan, terima kasih Tosara, terima kasih Macu. Ya, terima kasih ya semuanya. Aku pun tidak memperpanjang lagi karena memang sudah dijelaskan oleh Tosara, kami tidak seiman dengan Edis. Jangan dipaksa ya Pak ya. Kalau Bapak paksa, itu yang cocok itu Rifa seiman dengan Edis. Sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Kalau aku nggak bisa Pak, jangan Bapak paksa ya. Makanya kami duduk di sini adalah dalam ranah orang-orang beda iman, ya Pak ya. Justru si Edis yang dekat dengan si Ripa, imannya sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Jangan dipaksa Pak, pembelaan Bapak sia-sia. Hidup Edis. Hidup. Terima kasih Sarah. Rifa. Udah bisa bubar? Siap. Oke, boleh. Aku juga mau Sampai tutup. jumpa ya semuanya. Sampai jumpa Wak Labu. Siap, terima kasih. Ya. Sampai jumpa Kak Selamat tahun Sarah. baru ya. Torudio. Sama-sama, Semuanya ya, oke. Rifa, Nandar. Baik, Bang Wan, Macu. Semua. Oke, Assalamualaikum. semuanya. Waalaikum, Kakak. Oke, Bang Macu izin aku betulkan. Baik teman-teman, inilah yang bisa saya berikan dan Nandar dan Bang Wan di sini sampaikan bahwa Room Islam ini terkhusus untuk Yonatan Nandar bisa dipakai oleh siapapun menjadi narasumber. Bukan berarti ketika kita berdebat lintas agama kita harus saling benci, saling menghakimi, saling bunuh, tidak. Tapi kita dalam konteks berteologi, berapologetik itu adalah hak untuk berbeda pendapat. Tapi yang namanya dalam ranah sosial kita punya aturan yaitu Undang-Undang 1945. Bayangkan baru kali ini terjadi di dunia ini. Gara-gara Edis terjadinya persatuan orang Tritunggal dan Wanes bersama Uclim. Duduk bersama membicarakan metode diskusi yang benar dan betul, yang kemudian menyampaikan rasionalitasnya dari sang debater dan Kak Sarah, yang kemudian di mana orang Islam membantu orang yang berbeda dengan kami, padahal kami berpihak komentarnya argumennya kepada Edis. Jadi kami umat Islam ini fleksibel. Kami membela argumen Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Kami suka dengan orang-orang Kristen yang menyerang Wak Labu bukan karena kami pengen Wak Labu menderita, tidak, tapi kami ingin menunjukkan ternyata betul sama ini kami bilang bahwa oten itu herder. Herder itu kata Wak Labu tidak punya otak, tapi hanya punya kesetiaan. Justru dengan bantuan Herder Edis kami mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Makanya Wak Labu berkata, bahaya kalau oten itu menjadi mayoritas, hancur negara kita. Inilah yang ku beritakan dahulu dan sekarang terbukti. Wak Labu dan Kak Sarah jadi korban kejahatan Herder Kudis. Nandar, yang di YouTube kita stop dulu, udah 3,38. Waduh, udah hampir 4 jam, gila Wak diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Nandar, monyong, Nandar, monyong, Nandar. Walaupun Nandar ini monyong saudara-saudara, walaupun kalau dia bicara bibirnya berputar ke sana ke sini, tapi dia tetap berteman dengan Wak Labu dalam ranah CNKRI, tapi berdebat dalam ranah keagamaan karena kita beda iman.
Inilah hebatnya si Monyong Nandar ya. Roomnya ini bisa menyatukan Oneness dan Tritunggal yang disupport sama Uslim. Yang Ucim sebenarnya argumennya membela Kudus TV. Walaupun kami membela Kudus TV dalam argumen, tapi kami tidak membela Kudus TV dalam hal kepengecutannya. Kabur ke luar negeri hanya demi mendapatkan uang 6 miliar untuk membuat rumah mesum. Rumah mesum yang ada di Amerika. Bersama Tai Pudin Cikiti dan Birahi, bersama Sopi Sop Kantul Mentul bersama dengan bertiga mereka Trisam melakukan hubungan ese-ese di rumah yang dikatakan rumah apologet dengan uang 6 miliarnya. Dapat 7 miliar, ngakunya 4 miliar, 2 miliar ditilap. Memang ku akui kebenaran kan memperlihatkan pesonanya. Woi Yonatan Nandar Cikiti, telepon dulu lah Yonatan Nandar Cikiti ini. Si Nandar Cikiti nih, telepon dulu dia bentar. Memang mengganggu. Nandar Cikiti ini memang mau ku hajar nih. Nandar Cikiti. Tidur lu, gua belum tidur, lu udah tidur, gua nggak tidur siang dari tadi. Dasar hantu belau. Bang Wan temanin si Nandar Cikiti ya, aku pergi dulu. Udahlah, Bang Wan, aku tinggal ya. Biarkan mereka berdua di sini. Aku mau pergi dulu. Tapi aku parkun aja lah, nanti kalau kebuka nanti takutnya Nandar lagi tidur. Kelihatan nanti mukanya, malu dia nanti. Udahlah, aku parkun aja dulu di sini. Aku mau berurusan dulu dengan alam semesta dan sosial realitas konkret yang ada di kenyataan ya. Dadah semua teman-teman. Dalam waktu menit ketiga aku menutup kamera. 1, 2, 3.